warahmatullahi wabarakatuh. Saya Klevita. Hari ini di depan teman-teman ISNU semuanya, ini adalah bentuk persembahan dari pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang mana hari ini kita akan mempersembahkan penampilan dari ISNU Muda, yang nantinya juga akan menampilkan beberapa penampilan, salah satunya yaitu musik dan juga penampilan pembacaan puisi dalam rangka refleksi kemerdekaan, merdeka untuk siapa? Mungkin teman-teman juga bertanya, merdeka untuk apa dan juga siapa? Nah, nantinya kita akan melanjutkan diskusi pembahasan ini dengan beberapa tamu yang spesial. Dan langsung saja, ini dia persembahan dari ISNU Muda untuk menampilkan teatrikal dan juga penampilan musik. Jangan kemana-mana, ini dia. Selamat menyaksikan. Sudah cukup lama dengar bicaramu, dipanggang atas apimu, digarami oleh lautmu. Dari mulai tanggal 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu. Aku sekarang api. Aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Di uratku, kapal-kapal kita berlayar. Di uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Sudah dulu lagi terjadi begini. Jari tidak bakal terancam dari petikan bedil. Jangan tanya mengapa Jari cari tempat di sini. Aku tidak tahu tanggal serta alasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sarjana, di suasana kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun ini, kita akan ngobrol lebih jauh soal kemerdekaan Indonesia, tapi dari sudut pandang kepemudaan. Kenapa kita harus ngomong dari sudut pandang kepemudaan? Karena Indonesia itu punya bonus demografi yang luar biasa. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, 10-20 tahun yang akan datang, ini akan menjadi bencana. Karena itu kita kedatangan tamu saat ini, sebenarnya bukan tamu sih, tuan rumah sebenarnya. Pak Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Pak Wardi Taufik. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Mas Amjad. Ya, kalau kita boleh bicara tadi soal merdeka untuk apa dari sisi kepemudaan, bagaimana menurut Pak Sekum ini, Pak? Terima kasih Mas Amjad, ini adalah kesempatan yang baik karena ini juga podcast pertama pimpinan pusat ISNU. Nah, bicara kepemudaan dalam konteks kemerdekaan saat ini, kita memang punya komitmen juga untuk mendorong ya anak-anak muda untuk lebih kreatif ya, lebih inovatif ya, terutama menghadapi tantangan zaman saat ini, khususnya mengenai kemajuan teknologi saat ini. Karena itu kami butuh partisipasi semua pihak, khususnya dari kalangan sarjana NU yang bergabung dalam Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, untuk memberikan atensi besar terhadap anak-anak muda saat ini, agar semua anak-anak muda saat ini bisa menjadi generasi unggul, generasi yang berprestasi ya. Karena hal ini juga akan menentukan masa depan bangsa kita. Jadi secara organisasi luar biasa ya, apa yang akan diciptakan nanti oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ini ya. Betul, karena saya dengar kan berdaya berdampak itu terus terngiang kemarin ketika pelantikan dan mukernas. Saya ini gimana itu melihatnya untuk anak muda itu biar bisa berdaya dan berdampak di ISNU ini, Pak? Ya, karena itu kami Mas Amjad, agar ini lebih berdampak, ISNU di berbagai daerah yang merupakan kumpulan para sarjana, para profesor, para doktor itu kita dorong untuk lebih berkontribusi di daerah-daerah ya. Kita juga ingin mendorong anggota ISNU yang berada di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah perbatasan itu terus berkontribusi untuk pengembangan masyarakat-masyarakat di daerah-daerah itu. Karena itu mungkin Mas ke depan pimpinan pusat ISNU itu juga punya kepentingan untuk terus memastikan bahwa seluruh teman-teman yang bergabung di ISNU itu tidak ada yang istilahnya mungkin berdiam diri, nyaman dengan ilmunya, nyaman dengan kampusnya, tetapi mereka harus bisa bergerak cepat ya, berkontribusi untuk pengembangan masyarakat sekitar. Ya. Bukan hanya di kampus tapi juga di lingkungan di luar kampus. Sangat menarik sekali tadi. Itu memberikan jawaban yang luar biasa soal merdeka untuk apa. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sudut pandang Mbak Angsi gimana ini, kan ini sudah banyak menulis buku dan juga pasti punya pandangan yang luar biasa kan, angan-angannya, karena sangat sulit menulis buku kalau tidak punya angan-angan yang tinggi, nggak punya bayangan, nggak punya khayalan yang bagus gitu kan, Mbak. Nah, gimana kalau melihat merdeka untuk apa dari sudut pandang pemuda? Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau saya sebagai anak muda, hemat saya sih, merdeka untuk siapa? Belum untuk negara, jangan dijadikan sebagai status soal merdeka. Karena merdeka tidak bisa dijadikan sebagai status, tapi sebagai identitas. Nah, itu yang harus perlu kita garis bawahi sebagai anak muda. Itu poin pertama. Yang kedua, kenapa harus merdeka? Ya, kita harus merdeka. Merdeka itu paling penting adalah disiplin. Merdeka untuk siapa? Merdeka untuk diri sendiri sebelum merdekakan orang banyak. Karena di sana ada kalimat disiplin. Kalau sudah bisa disiplin, apapun itu bisa dilakukan. Karena kalau secara garis teori besarnya berbicara soal disiplin, disiplin itu bukan berbicara soal teori, tapi membuktikan teori. Nah, akhirnya kalau kita bicara soal kemerdekaan terhadap diri sendiri, kita bisa disiplin dalam segala hal apapun yang tidak mungkin bagi orang, yang mustahil bagi orang, kita akan bisa mewujudkan itu. Terutama dengan menulis ya, sebagai anak muda dan mewakili anak muda di ISNU juga, rasa-rasanya saya punya tanggung jawab atau punya beban moral untuk memberikan edukasi itu kepada setiap anak muda yang ada di luar sana. Mumpung ini adalah momen kemerdekaan,
banyak hal sebenarnya yang harus ditorehkan anak-anak muda. Kalau hari ini refleksinya adalah 80 tahun, pertanyaannya kita sebagai anak muda sudah berbuat apa untuk Indonesia selama Indonesia ini berusia 80 tahun. Kalau enggak, kalau 80 tahunnya terlalu jauh sama usia kita, minimal selama 1 sampai 28 tahun kita sudah berbuat apa untuk Indonesia? Ya kalau belum, dilakukan dari sekarang. Ya, itu tadi tantangan Sobat Sarjana. Kira-kira menurut kalian merdeka untuk apa itu seperti apa? Boleh tulis di komen. Ya, kita masuk lagi ke diskusi selanjutnya. Kalau kita bicara tadi kolaborasi yang antara yang yang sudah senior dan kemudian dengan yang masih junior ini, kemudian dari Mbak Angsih tadi, dari Kak Angsih tadi ada pendekatan bahwa kita harus melakukan lebih aplikatif gitu kan. Kalau kemarin hanya teori-teori, sekarang harus lebih aplikatif. Nah, dari ISNU ini dengan wadah ISNU apa kira-kira yang bisa menjadi rumah anak muda nantinya untuk berkarya di untuk bangsa ini gitu, Pak Sekun? Iya Mas Amjad, mungkin pertama kita sampaikan ucapan terima kasih dulu kepada para pejuang Nahdlatul Ulama yang telah memberikan karpet merah buat kita ya, generasi muda, dengan perjuangan mereka yang sangat gigih gitu. Kita sudah bisa menikmati kemerdekaan itu dengan baik. Tugas kita saat ini anak muda ya terutama dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan itu, mau tidak mau kita harus memang lebih konkret lagi. PR-nya memang Mas Amjad perlu ada kegiatan-kegiatan yang lebih konkret dalam rangka untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Kita di banyak tempat juga masih harus kita akui, masyarakat kita juga masih kesulitan di sektor ekonomi terutama. Pada saat ini mungkin ya di berbagai daerah juga mereka masih perlu partisipasi kita, menunggu kontribusi kita agar mereka lebih berdaya, ya, lebih bisa menikmati apa itu kemerdekaan. Nah karena itu mungkin Mas Amjad, saya sebagai Sekum ISNU ya, tidak lelah juga untuk mendorong komitmen ini kepada seluruh anggota ISNU agar terus berpartisipasi, mendorong masyarakat agar lebih berdaya, lebih menikmati kemerdekaan ini, sehingga mereka itu betul-betul bisa merasakan apa yang telah diinginkan atau diciptakan oleh para pahlawan kita. Pahlawan kita itu menginginkan kita itu bukan hanya merdeka dari penjajah, tetapi justru yang paling diinginkan adalah kita hidup bersama dengan damai, penuh kesejahteraan, makmur tentu saja, dan semuanya adalah orang-orang yang bisa hidup dengan bahagia. Itu bisa menjalankan segala sesuatunya tanpa ada batasan, seperti itu mungkin Mas Itu, Iko? saya kira itu Mas Am. Semuanya harus merasakan kemerdekaan. Dari ujung barat sampai ujung timur, bangsa ini harus betul-betul bisa merasakan apa itu kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah hidup bahagia, hidup sejahtera, makmur, sentosa. Oke, kalau kita mendengar apa yang diobrolkan oleh Pak Sekum barusan, Mbak Angsih, melihat ini dari anak muda, kan salah satu astacita Presiden ini kan untuk mendorong ekonomi kreatif, kemudian bagaimana memaksimalkan anak muda ini sehingga bisa lebih kreatif, kemudian bisa lebih maksimal mengeluarkan skillnya gitu kan. Nah, gimana kalau dari sudut pandang Mbak Angsih melihat industri kreatif dari anak muda gitu? Kalau dari sudut pandang saya berdasarkan dengan pengamatan, karena sebagai penulis saya harus punya literatur sendiri untuk melihat setiap fenomenal yang terjadi kan. Dan ini menurutku saat ini anak muda atau generasi Gen Z itu lagi berada di zona yang paling nyaman. Dan kalau misalnya mereka tidak bisa keluar dari zona ini, itu kita tidak akan bisa melihat Indonesia emas itu seperti yang diinginkan oleh para leluhur kita. Nah, kenapa saya bilang begitu? Nyamannya gimana itu? Coba kalau bisa didetailkan kira-kira nyamannya gimana? Kan kita kan, kalau saya mungkin milenial, Pak Sekum mungkin milenial juga kayaknya. Milenial ya Pak Sekum ya? Oh iya. Ya. Kalau Mbak Angsih ini kan Gen Z ya kan gitu. Kira-kira ini kan pasti punya sudut pandang yang berbeda gitu kan.
Tapi paling nggak kita sama gitu kan, pakai jaket ISNU, pakai baju ISNU gitu kan, dan kita berproses di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Nah, kira-kira gimana nih kalau boleh didetailkan tadi soal? Jadi kayak lebih mengkerucut ya, biar orang nggak abu-abu. Jadi ya kalau zona nyaman itu mereka nyaman melakukan satu hal yang menurutku itu nggak baik. 24 jam bisa di depan TikTok, nggak tahu buat apa. Saya juga sering begitu ya, tapi ya harus ada batasan. Makanya dari awal tuh saya membukanya tuh dengan kalimat disiplin. Kalau ketika dia tahu dia disiplin, dia akan tahu dia berbuat apa. Nah, disiplinnya adalah saya ambil dari anak usianya anak SD lah. Ini hal yang paling mendasar yang harus diketahui juga oleh banyak orang. Ini saya contohkan nih. Anak SD itu kalau dikasih HP nggak dikontrol sama orang tua, dia usianya 1 tahun sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun. Dalam 5 tahun itu tahu nggak dia itu bisa mengkonsumsi apa yang dia tonton. Tontonan dia itu akan menjadi perbuatan dia, itu asumsi dia. Karena satu hari dia bisa menonton adegan kekerasan selama 10 atau 20 kali. Bayangin nggak, selama 10 tahun dia bisa menonton adegan kekerasan itu berapa ribu kali. Itu secara psikologis ya itu? Secara psikologis. Dan itu akan diimplementasikan. Karena anak itu sifatnya meniru. Ketika dia sudah meniru dan akan menjadi kebiasaan, itu yang menjadi habit. Apa yang dipikirkan, itulah yang dia rasakan. Dan ketika apa yang dirasakan, itu yang diimplementasikan. Dan itu akan menjadi hal yang sangat biasa-biasa saja kalau tidak diatasi oleh orang-orang terdekat. Makanya saya bilang ini adalah zona nyaman. Zona nyamannya itu anak-anak yang usianya SD, SMP, SMA, sampai bahkan di perguruan tinggi. Anak-anak yang setingkat di perguruan tinggi aja ketika menonton adegan itu sekali, 2 kali, bahkan sampai 1 tahun, itu bisa menjadi habit. Kalau kita tidak minimalisir ini, di mana jadinya kedepannya nanti Indonesia akan dibumbui dengan penuh kekerasan. Dan itu terjadi saat ini, itu nyata di depan mata yang kita lihat. Pelecehan di mana-mana, tawuran di mana-mana. Satu dampak yang paling besar oleh dirasakan kita sekarang adalah apa? Krisis moralitas. Nah, di sana ketika terjadi krisis moralitas, tantangan buat kita sebagai Gen Z atau anak muda adalah adab dulu baru ilmu ya. Nah, di dalam pendidikan karakter kita juga bicara hal itu. Kenapa hal itu? Disiplin itu membuktikan bahwa apa yang kamu lakukan itulah yang kamu pikirkan dan itulah yang kamu rasakan. Nah, ketika itu sudah dipikirkan, itu akan menjadi ilmu. Tapi ilmu kalau tidak diimplementasikan, itu tidak menjadi adab. Ya, Pak Sekum, ini sudah ada salah satu, mungkin ini bisa dikatakan calon pakar ini untuk pendidikan karakter, Pak Sekum. Nah kan di ISNU sendiri kan juga seperti itu, Pak Sekum ya. Kalau anak-anak seperti ini, kemudian mungkin ada yang lain lah, yang dosen lah, yang kemudian anggota-anggota yang lain kan itu juga sudah ini ya Pak Sekum ya, terdata dengan baik pastinya kan ya. Iya, betul. Apalagi soal urusan kepemudaan seperti ini ya calon ini Pak Sekum gitu. Diaminkan aja deh. Ya, jadi memang ANSI punya peran yang bagus ya, terutama untuk membangun karakter anak muda. Karena itu mungkin di ISNU juga nanti diharapkan dia bisa mengambil peran yang lebih besar lagi untuk kita bersama-sama membangun anak muda masa depan ya. Harapan kami juga dari seluruh sahabat-sahabat yang bergabung di ISNU itu bukan hanya mereka fokus di dunia kampus saja atau di dunia akademik, tetapi juga harus membuktikan bahwa ilmu mereka itu bisa ditularkan, bisa dimanfaatkan untuk generasi muda ke depan. Nah, mungkin Mas Amjad, tugas kita sebagai anggota ISNU, ya, pengurus ISNU, pimpinan pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama itu harus bisa memfasilitasi dari semua kepentingan ini, agar kepentingan yang kita inginkan, cita-cita yang kita inginkan, visi besar kita itu bisa kita wujudkan dalam rangka untuk memastikan 2045 itu kita sudah memiliki generasi emas yang betul-betul kita harapkan. Mungkin ini adalah bagian yang penting dan tantangan buat kita semua ya, bukan hanya buat ISNU tapi juga bagi seluruh elemen bangsa kita.
dalam rangka untuk memastikan 2045 itu kita punya generasi unggul, generasi yang kita harapkan bersama. Ya, kalau Indonesia punya visi Indonesia Emas 2045, kalau ISNU kan pengen berdaya berdampak untuk saat ini ya Pak Sugeng ya. Ya itu roadmap kami Mas Amjad. Mudah-mudahan dengan roadmap yang kita buat itu kita bikin ya sebuah kegiatan atau program kegiatan-kegiatan yang mendorong agar apa yang kita lakukan itu lebih memastikan keberdayaan kita sekaligus juga memberikan dampak yang besar untuk pengembangan ekonomi, pengembangan ilmu-ilmu eksak ya, pengembangan sains, pengembangan mungkin juga hal-hal yang kaitannya dengan ilmu-ilmu praktis ya, terutama untuk peningkatan kompetensi semua elemen bangsa kita. Kira-kira kalau ada anak muda yang pengen masuk ke ISNU gitu, Pak Sekum, kan kita tahu Sekum ISNU ini kan Pak Sekum ada beberapa tokoh-tokoh ya, mungkin mau menjadi pakar mereka, ada profesor-profesor yang di Dewan Ahli. Kira-kira kalau boleh diinfokan nih ke Sobat Sarjana di seluruh Indonesia ini, kira-kira yang bisa dilihat ini siapa sih Pak Sekum di ISNU ini? Maksudnya yang punya kepakaran apa ini? Kan kalau kemarin ada yang diobrolin waktu di pelantikan kemarin, ini ada yang ahli metalurgi, ini ada yang ahli ekonomi kan gitu. Kalau ahli agama saya yakin pasti banyak karena kan rata-rata lulusan pesantren seperti itu kan Pak ISNU ya, Pak Sekum ya kan. Kira-kira seperti apa ini Pak Sekum? Siapa saja kira-kira yang bisa membuat teman-teman Sobat Sarjana di rumah untuk makin tertarik bergabung dengan ISNU ini? Iya Mas Amjad, kami memang berharap anak-anak muda yang punya komitmen untuk mengembangkan keahliannya, terutama yang sudah S1 itu kan bisa bergabung ke ISNU ya Mas Amjad. Nah melalui ISNU nanti kita akan ketemu dengan beberapa senior ya yang punya keahlian di banyak hal ya. Di ISNU itu juga ada orang yang ahli di bidang AI ya. Ahli di bidang tadi sebutkan Mas Amjad, mungkin ada di ekonomi, ahli di bidang nuklir, ahli di bidang macam-macam Mas Amjad. Nah karena itu mungkin kami juga bisa mengundang anak-anak muda agar bisa bergabung dengan ISNU dalam rangka untuk mengasah keahlian mereka. Syukur-syukur nanti keahlian mereka itu juga kita fasilitasi untuk mengambil beasiswa di kampus-kampus hebat di luar negeri gitu. Dalam rangka untuk memastikan semua pendidikan mereka itu tidak mandek di tengah jalan, tetapi terus berkembang menjadi orang-orang yang betul keahli dan betul-betul dibutuhkan oleh bangsa kita ini. Bahkan bukan untuk bangsa kita tapi juga dunia. Kira-kira gitu Mas. Ya, bicara tadi soal ISNU dan anak muda harus menemukan jati dirinya kayak gitu. Gimana kalau dari ISNU sendiri ini? Ya gini Mas Amjad, kita ingin menyampaikan salah satu pesan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat ISNU, Profesor Dr. Komarudin Amin, bahwa berisnu itu adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan versi terbaik tentang diri kita. Dengan berisnu kita bisa mengaplikasikan keahlian kita, kemampuan kita, mungkin juga aksi-aksi terbaik kita, terutama dalam rangka untuk aktualisasi diri kita sendiri. Karena itu bagi anak muda sekarang, kalau ingin bergabung dengan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, justru kami sangat berbahagia dan sangat bangga karena kita di sini sama-sama untuk mengasah skill kita, kemampuan kita, mendorong agar semua pihak, agar semua orang yang tergabung di ISNU itu bisa mengimplementasikan keahlian masing-masing. Salah satunya Mbak Angsih ini jangan-jangan. Saya kira betul, sangat tertarik dia kan. Punya kemampuan yang lebih dari yang lain ya. Insya Allah dalam konteks yang dibicarakan tadi, Mbak Angsih kita harapkan juga bisa memberikan yang terbaik buat ISNU. Tentu bukan buat ISNU-nya saja, tapi juga buat seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadi kalau boleh saya ambil sebuah kesimpulan, kalau Kak Angsih tadi bicara soal jati diri, kemudian bicara soal karakter gitu kan, membangun karakter, membentuk karakter, bagaimana menemukan karakternya, dan kemudian membangunnya secara baik, dan bahkan dikutip tadi bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah itu tadi kan membentuk karakter. Sementara kalau di ISNU sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Sekum tadi, bagaimana mengasah karakter itu untuk menemukan versi terbaik, versi terbaik dirinya sendiri, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum Prof Kamar ya. Kalau itu betul, kalau bisa ini berkolaborasi, maksudnya berkolaborasi dengan
anak muda, kemudian dengan yang senior, tentu kan ini manfaatnya akan sangat besar untuk bangsa ini gitu Pak Sikum. Ya, kami ini berharap ISNU itu menjadi ruang untuk membangun karakter yang positif ya, anak-anak muda ya. Mungkin Mbak Angsiran memang merasakan betul ya bahwa anak-anak muda sekarang itu problemnya adalah kehilangan karakter. Ya. Terlalu nyaman dengan gadgetnya, dengan apa yang kita lihat. Semuanya di ruang digital mereka nikmati. Tetapi dengan ruang digital yang nyaman, yang mudah diakses itu membuat mereka terlena. Apa yang mesti harus dia asah untuk menggapai masa depan, untuk menggapai versi terbaik dari dirinya. Nah, karena itu mungkin nanti ISNU itu dengan berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk dengan komunitasnya Mbak Asi, kita pelan-pelan juga akan mendorong agar anak muda bisa menemukan kembali karakternya, karakter terbaik ya, untuk memastikan bahwa anak-anak muda ini ke depan bisa menjadi generasi unggul, bukan hanya menjadi generasi yang suka scroll di TikTok, suka scroll di Instagram atau mungkin di media sosial yang lain. Minimal jadi generasi yang ramah. Minimal menjadi generasi yang ramah, bukan generasi yang marah-marah. Dan itu nggak bisa dibangun dalam sehari 2 hari ya, itu butuh tahap yang sangat panjang dan salah satunya dengan organisasi, berorganisasi di ISNU gitu Pak. Setuju Mas Hamzat. Never ending proses, dia tuh terus berjalan. Iya. Ya, itu tadi Sobat Sarjana. Menarik sekali obrolan kita malam ini soal merdeka untuk apa dari sudut pandang kepemudaan, dan yang pasti kita harus bisa terus mengembangkan diri. Kita sebenarnya banyak sekali organisasi di luaran sana, organisasi yang lain yang juga punya kaitan dengan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Tapi yang pasti kalau kalian pengen mengembangkan diri, pengen membentuk karakter, dan kemudian pengen bertemu dengan beberapa pakar, bertemu dengan beberapa profesor dengan berbagai bidang keahlian, tentu saja kalau saya boleh katakan ya seperti saya, seperti Pak Wardi, kemudian seperti Kang C ini ya di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, gitu kan? Iya. Itu tadi obrolan singkat kita soal merdeka untuk apa dari sudut pandang kepemudaan. Tapi jangan kemana-mana dulu, sebenarnya ini baru sesi pertama. Nanti akan ada sesi kedua. Tapi sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita dengarkan dulu ISNU Kustik, sesi musikalisasi puisi dan juga lagu-lagu nasional persembahan dari anak-anak muda Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Lembut yang begitu tulus.
penderitaan kau terlepas dari keraguan, kau terlepas dari penderitaan. Lain waktu, mungkin lain waktu, lain waktu, mungkin lain waktu, lain waktu, mungkin lain waktu, lain waktu, mungkin lain waktu. Terima kasih. Jumpa lagi dengan podcast ISNU khusus kemerdekaan. Kalau tadi kita ngobrol soal kepemudaan, kali ini kita ngobrol soal dari sudut pandang pendidikan merdeka untuk apa. Karena itu kalau tadi sudah ada Pak Wardi Taufik yang menemani kita dari sesi pertama, kita akan ketambahan satu tamu baru dari Kementerian Agama yang juga akan memberikan khazanah lain bagaimana membahas merdeka untuk apa dari dunia pendidikan. Selamat datang Pak Basir. Ya, selamat datang sahabat. Ya, kalau Pak Wardi sudah dari tadi datang, jadi saya nggak perlu ucapkan selamat Iya, datang. udah. Yang penting hasilnya nanti obrolan kita ini bisa memberikan pencerahan kepada sobat sarjana di seluruh Indonesia. Pokoknya saya sangat senang dan gembira bisa diundang, bisa hadir yang tempatnya sangat luar biasa ini, keren dan luar biasa ini. Mendasih acaranya juga sangat keren dan bagus. Terima kasih banyak. Ya, langsung kita mulai aja diskusi kita. Kalau tadi kan kita udah ngobrol soal pendidikan, soal kepemudaan. Sekarang kita ngobrol soal pendidikan. Seperti apa ini? Merdeka untuk apa dari sudut pandang pendidikan? Mungkin Pak Wardi sebagai Sekum ISNU ini bisa memberikan pencerahannya. Oh ya Mas Amjad, ISNU itu kumpulan para profesor, para doktor. Banyak sekali orang yang punya keahlian bergabung di ISNU. Karena itu kami punya tugas untuk selalu membersamai masyarakat ya. Terutama dalam konteks ini adalah melalui beberapa keilmuan kita, keahlian kita, skill kita. Mudah-mudahan dengan adanya program-program yang kita jalankan itu bisa, kalau dalam istilah sekarang mungkin kolaborasi yang efektif ya, dalam rangka untuk memastikan bahwa masyarakat kita itu semakin sejahtera, semakin makmur, semakin bahagia tentu saja. Nah, karena itu mungkin ke depan ISNU itu tidak lagi hanya berwacana, tetapi kita harus memastikan bahwa seluruh kegiatan ISNU itu harus terkait dalam konteks penerapan langsung berkaitan dengan program Cita-citanya Bapak Presiden. Sangat menarik sekali. Tapi saya juga pengen tahu nih pandangan Pak Basir seperti apa ini soal merdeka untuk apa? Baik. Terima kasih ya sahabat moderator. Terkait dengan pendidikan ya, sesungguhnya sejarah perjalanan pendidikan kita Indonesia sangat panjang. Tetapi saya akan mencoba sebelum masuk ke situ melihat bagaimana zaman kolonial diterapkan yang namanya politik balas budi. Anak ningrat, anak raja yang mengakses kekuasaan, hanya mereka itu yang diberikan fasilitas untuk pendidikan. Sementara rakyat jelata yang tidak punya akses sama sekali, mereka itu tidak diberikan akses pendidikan. Nah, disinilah kemudian konteks kolonial Belanda, konteks ekspansionis pada saat itu menerapkan yang namanya standar ganda. Mereka pun terapkan itu. Kenapa misalnya anak raja dan ningrat harus belajar? Karena mereka juga harus dijadikan perpanjangan tangan untuk kemudian
melakukan eksploitasi terhadap rakyatnya. Nah itu satu. Kemudian pendidikan kita bertransformasi pada zaman kemerdekaan. Ada poin penting dalam pendidikan ini karena saya selaku pengurus ISNU, kemudian juga sehari-hari saya di Kementerian Agama, tentu ada beberapa poin penting terkait dengan pendidikan Islam kita hari ini. Tentu sudah sangat kemajuan kalau kita flashback kepada zaman kolonial, karena memang semenjak ditetapkannya Sisdiknas, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan hari ini juga dalam proses tahap revisi. Iya. Tahap revisi tentu di situ berbicara tentang proporsi maksimalisasi anggaran 20% tentang pendidikan. Nah, di samping saya juga memantau dari jauh proses perkembangannya. Salah satu ketum kita Pak Dr. Munir kemudian mengawal ini, menjembatani antara Kemenak dengan Kemendikbud terkait dengan draft regulasi terkait dengan revisi undang-undang ini. Iya, kalau boleh tahu itu dari kacamata ISNU, apakah ini sangat ini ya, sangat potensial atau ini bahkan yang dibicarakan tadi oleh Pak Basir itu bisa mengembangkan dunia pendidikan kita ke depan? Iya Mas, memang ISNU juga harus mengambil porsi lebih besar lagi ya. Kalau selama ini dari kader-kader anggota ISNU itu banyak bergerak di dunia pendidikan, khususnya di dunia kampus. Kedepan saya kira bukan lagi hanya di kampus ya, tetapi juga literasi itu harus juga dikembangkan di masyarakat lebih luas ya. Nah karena itu mungkin ISNU ke depan juga akan mengembangkan apa yang kita sebut dengan ISNU Academy. ISNU Academy itu sebetulnya kita usahakan bisa menjangkau bukan hanya masyarakat yang ada di kampus atau masyarakat yang ada di sekolah, tetapi juga kita ingin menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama yang memiliki kebutuhan untuk meningkatkan kompetensinya, terutama dalam menghadapi era digital saat ini. Saya kira gitu, Mas. Kalau dikolaborasikan dengan pendidikan Islam seperti apa itu kira-kira? Apakah ini bisa mix and match itu dengan yang diinginkan oleh teman-teman ISNU gitu? Wah, sangat berkorelasi dan sangat berhubungan. ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, kita paham aktor-aktornya di sana itu banyak alumni pesantren, banyak alumni madrasah. Kita juga tahu bahan misi-misinya. Saya yakin betul program-program Kementerian Agama dalam tanda kutip tidak bisa tereksekusi dengan baik tanpa ada proses diskusi yang intens, tanpa ada masukan dari sahabat-sahabat kita, dari kawan-kawan kita dari ISNU. Karena memang kalau kita melihat dari beberapa jumlah besar profesor kementerian kita di ISNU itu rata-rata dari Kementerian Agama, doktornya rata-rata dari Kementerian Agama. Dan saya kira mereka kemudian yang mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan untuk mengeksekusikan itu, menerjemahkan dalam dunia nyata secara real bagaimana kolaborasi ISNU dengan Kementerian Agama, tentu dengan melalui kanal yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah ada. Jadi kalau kita boleh menarik konklusi gitu dari hasil diskusi kita ini, apa yang dilakukan oleh negara ini tidak bisa berjalan sendiri dengan program pemerintah ya Pak ya, harus berkolaborasi dengan beberapa organisasi tentunya gitu kan, dan salah satunya ISNU tentunya. Iya, ya benar kan? sekali Mas, betul. Jadi saya menyambut baik Mas kalau seandainya Kementerian Agama bisa bersinergi dengan kita ya, melakukan banyak hal, terutama untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang lebih luas ya, misalnya di daerah-daerah perbatasan. Jadi nanti ISNU bisa kita tindak lanjuti dalam rangka untuk memastikan itu. Jadi mungkin ke depan dengan Kementerian Agama ISNU harus ada kerjasama ya, ada MOU untuk mewujudkan komitmen-komitmen yang telah disampaikan tadi. Salah satunya saya kira memang dalam konteks pendidikan ini ISNU juga tidak bisa mengabaikan pentingnya peningkatan kompetensi masyarakat, terutama masyarakat di daerah-daerah terpencil. Nah karena itu mungkin ke depan saya berharap mudah-mudahan ISNU bisa bekerjasama dengan baik dengan Kementerian. Ya, jadi konklusinya seperti itu Pak ya. Apa yang dibicarakan tadi merdeka untuk apa? Ternyata ya ini dari dunia pendidikan harus melakukan kolaborasi lebih efektif kepada masyarakat sehingga program itu benar-benar bisa berjalan dengan maksimal dan melibatkan banyak organisasi yang secara jumlah dan juga secara jaringan bisa sampai ke daerah-daerah yang itu mungkin tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Begitu ya Pak? Iya, benar sekali Mas. Karena begini, kita lihat postur pendidikan kita hari ini di Kementerian Agama hampir 90% itu swasta. Berarti artinya apa? Itu kontribusi civil society.
Di situ ada ISNU, di situ ada NU, di situ ada Muhammadiyah, Al-Wasliyah, di situ ada Asadiyah, di situ ada DD, di situ ada Al-Khairat. Berbagai macam ciri khas dan karakternya masing-masing. Negeri kita itu ya kira-kira hanya 10% lah dari jumlah itu Kementerian Agama. Ditambah lagi yang pesantren murni anti semuanya adalah swasta. Di situ banyak kiai. Tentu kemudian di situ adalah kiai dari ISNU dan NU. Nah, ini bukan, tentu juga ada kiai dari Muhammadiyah dan lain sebagainya, tidak bisa dinafikan. Artinya infrastruktur sosial keagamaan kita itu adalah ormas dalam membangun bangsa dan negara. Sekian itu, Mas. Oke, sangat menarik sekali tadi Sobat Sarjana apa yang dibicarakan dari sudut pandang pendidikan. Ternyata ada pesan penting bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi seperti ISNU, kemudian organisasi masyarakat yang lainnya itu sangat mendukung program dari pemerintah sendiri. Ya, demikian tadi obrolan kita Sobat Sarjana dengan Pak Wadi Taufik dan Pak Basir. Luar biasa sekali, kita akhirnya tahu apa arti merdeka, untuk apa dari sudut pandang pendidikan. Jangan lupa ikuti ISNU Podcast yang berikutnya dengan tema yang berbeda dan tentunya lebih menarik. Dan jangan lupa juga like, subscribe, dan beri komen apa yang ingin kalian bicarakan untuk menjadi masukan bagi ISNU ke depan. Demikian tadi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-80, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita mengheningkan cipta untuk para muassis, para pahlawan, para pejuang kita. Semoga Indonesia semakin jaya, semakin sejahtera. Merdeka! 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 Dan Sobat ISNU, baru saja kita mendengarkan dan juga menampilkan persembahan dari pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dalam rangka refleksi kemerdekaan, merdeka untuk apa? Dan jangan lupa untuk saksikan terus persembahan dari pimpinan Pusat Ikatan Sarjana di channel YouTube kita di ISNU Channel, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di pp.isnu. Dan ini dia persembahan kita dengan lagu Indonesia Pusaka. Aku mendengar lautan India bergelora. Banting di pantai Ngeliat ini, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia sampai akhir menutup mata. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu,
Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Kalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Kalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, di tiup angin, sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Kalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Kalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku